menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Stay tune. Sama Para menyaksikan. kalian harus mendengarkannya. Coba tengok. A. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi biasanya dikatakan menjadi pernyataan resmi tentang kemerdekaan dan terbebasnya Indonesia dari belenggu penjajah. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pernyataan atas kemerdekaan Indonesia yang mengandung cita-cita leluhur dari proklamasi kemerdekaan. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat Indonesia bisa menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan, kenegaraan, serta kepribadian bangsa. Sebelum mengetahui hubungan proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu diketahui bahwa proklamasi ada beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Seperti proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Yang ketiga, proklamasi menjadi pernyataan de facto. Yang keempat, proklamasi telah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Ada beberapa hubungan antara proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu penetapan dan pengesahan Undang-Undang 1945 yang memuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa serta penjajahan sebagai hal yang harus dihapuskan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang 1945 menegaskan mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada hubungan Pancasila dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Undang-Undang 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat, sedangkan Undang-Undang 1945 memuat dasar hukum yang berbentuk tertulis. Menurut Winarno dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila 2016, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan hubungan yang bersifat formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Pancasila dapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara Indonesia yang satu yang berdasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara dan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan ideologi dan filosofi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai demokrasi, persatuan, kesatuan, dan keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang 1945 juga mengandung cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan tatanan negara yang demokrasi, adil, dan makmur. Penjelasan Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara
ideologi bangsa Indonesia yang diajarkan dalam berbagai pasal-pasal Undang-Undang 1945. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan menjadi pedoman hukum tertinggi bagi penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan bagaimana sila-sila Pancasila tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 29 ayat 1 menjelaskan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal ini langsung menyatakan bahwa negara Indonesia didasarkan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti negara menghargai agama dan spiritual. Pada pasal 29 dan ayat 2 menjelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dalam beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Di pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan memberi hak bagi setiap warga negara untuk menjelaskan ibadah sesuai keyakinannya. Dan pada sila kedua menjelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada ayat 27 pasal 27 ayat 1 menjelaskan segala warga negara bersama dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Dan ini mengandung prinsip-prinsip keadilan kemanusiaan di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dan pada pasal 28A sampai pasal 28J pada pasal ini memberikan jaminan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi negara. Hal ini merupakan perwujudan dari sila kedua yang dilindungi negara. Hal ini merupakan perwujudan keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Pada pasal 34 menjelaskan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial yang mewujudkan nyata dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ada beberapa pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pasal ini menunjukkan bahwa prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang tercermin dalam bentuk negara kesatuan yang bersifat tidak terpisah-pisah. Yang kedua, pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Dan yang ketiga, pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan terakhir, pasal 36A yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ada beberapa pasal yang menjelaskan bahwa yang pertama, pasal 1 ayat kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan dasar dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kedua, pasal 22A yang berbunyi ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ini maksudnya yaitu bahwa perbentukan undang-undang harus melalui proses perwakilan dan permusyawaratan sesuai dengan prinsip sila keempat. Yang ketiga, pasal 19, pasal 20, dan pasal 22 digabung yaitu berbunyi mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam pengambilan keputusan. Yaitu maksudnya prinsip demokrasi yang dijalankan melalui perwakilan rakyat serta pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan merupakan juga implementasi dari sila keempat. Lanjut sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga ada beberapa pasal. Yang pertama pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksudnya pasal ini tuh menjamin hak ekonomi dan sosial warga negara yang berhubungan langsung dengan keadilan sosial. Yang kedua pasal 31 ayat 1 itu
3 pasal 33 ya. Yang pertama pasal 33 itu ada 2 ayat. Yang pertama ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan ayat kedua, cabang-cabang demokrasi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang yang dikuasai oleh negara. Maaf, sebelumnya ada tambahan, yaitu ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini maksudnya adalah pasal-pasal yang menjabarkan ekonomi berkeadilan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai beberapa pola. Yang pertama itu Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kegiatannya, dengan penjabaran Pancasila tersebut, kita dapat mengingat kembali uraian terdahulu yang mengemukakan prinsip-prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat permanen. Terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat dirubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai kaidah negara yang bersifat fundamental untuk mengimplementasikan nilai-nilai. Selanjutnya D, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan moral dan ideologis. Diarahkan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi Pancasila dalam masing-masing bidang. Yang pertama itu bidang politik. Itu terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam proses ini pengambilan keputusan dilakukan melalui permusyawaratan, bukan kekuasaan mayoritas semata. Contohnya yaitu sistem demokratis Indonesia yang menggunakan pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat adalah merupakan implementasi dari sila keempat ini. Selanjutnya di bidang ekonomi yaitu terletak pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dalam bidang ekonomi menekankan keadilan sosial dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dan membangun kesejahteraan bersama. Contohnya yaitu program-program pemerintah yang mendukung usaha kecil atau UMKM, serta kebijakan redistribusi aset yang merupakan contoh konkret implementasi sila kelima ini. Selanjutnya yaitu ada pada bidang yang ketiga, bidang sosial, terletak pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan sosial yang berbasis Pancasila harus menghormati harkat dan martabat manusia. Pancasila mengarahkan pembangunan sosial yang inklusif, adil, beradab, dengan menolak diskriminasi dalam bentuk apapun. Contohnya dengan adanya program bantuan sosial untuk masyarakat miskin, program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, serta adanya beasiswa untuk mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada berada di universitas. Selanjutnya yaitu pada bidang budaya. Ini terletak pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana Pancasila mendorong kebijakan budaya yang memperkuat persatuan bangsa melalui penghargaan terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Contohnya pelestarian budaya daerah dan pengembangan pendidikan kebangsaan yang mengajarkan cinta tanah air dan toleransi antar budaya. Yang kelima yaitu bidang pertahanan dan keamanan atau yang biasa disebut juga hankam, yaitu mengacu pada sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan juga sila ketiga Persatuan Indonesia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Kebijakan pertahanan harus berfokus pada upaya menjaga keutuhan bangsa serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Contohnya sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishankam-Rata yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan nasional yang merupakan salah satu bentuk implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Maka kesimpulan pada materi kali ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus menjadi pedoman dalam setiap pembuatan kebijakan di berbagai bidang.
Implementasinya mencerminkan nilai-nilai moral yang diharapkan mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih rekan-rekan semua telah menyaksikan Penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan. kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah.